Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul lagi bersama di bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan, bulan di mana ampunan Allah dibuka seluas-luasnya, bulan di mana pintu neraka ditutup, dan bulan di mana pintu surga terbuka. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya dengan cinta kasih beliaulah, ya dengan kesabaran beliaulah, yang dengan strategi-strategi keren dakwah beliaulah, sehingga kita umatnya bisa keluar dari jalan kegelapan, menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, inna dina indallahil Islam. Sahabat PPI Akta dimanapun berada yang semoga selalu sehat dan berbahagia, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan bulan Ramadan. Sebagaimana sahabat kita ketahui bahwa Ramadan kali ini tidak sama dengan Ramadan sebelumnya. Ramadan kali ini kita dihadapkan dengan suatu wabah yang dengannya muncul kebijakan-kebijakan baru, adaptasi pada lingkungan-lingkungan yang baru, adaptasi pada suasana-suasana yang baru, atau mungkin adaptasi pada lingkungan dan iklim yang baru. Mungkin kita pernah berpikir bahwa kenikmatan-kenikmatan Ramadan yang kita rasakan ketika kita masih kecil, ketika dunia masih normal tanpa wabah, atau ketika Ramadan masih normal seperti dulu kala, tidak ada dan tidak kita temukan di Ramadan kali ini. Tentu saja itu tidaklah mudah. Namun, tahukah sahabat bahwa sebanyak apapun ujian yang menerpa kita di bulan Ramadan ini, sebanyak apapun kebijakan-kebijakan baru yang menuntut kita untuk beradaptasi di tengah keterbatasan di bulan Ramadan ini, ternyata tidak mengurangi bahwa bulan mulia ini tetap memiliki keutamaan-keutamaan. Tentu saja banyak sekali keutamaannya. Namun di sini saya hanya akan menyebutkan beberapa. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan meningkatkan ketakwaan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, orang-orang yang memiliki iman, orang-orang yang memiliki kepercayaan, untuk diwajibkannya puasa, di mana di ayat tersebut Allah berfirman bahwa tujuan diadakannya puasa adalah supaya meningkatkan ketakwaan kita. Tentu saja di momen Ramadan ini, ketika setan terbelenggu dan yang kita lawan adalah hawa nafsu, kita bisa melihat sebenarnya apa yang buruk pada diri kita. Karena biasanya setan-setan yang membisiki kita untuk berbuat kejelekan, berbuat kefasikan, berbuat keburukan itu sedang dikurung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang tepat untuk mengintrospeksi diri, di mana ketika kita melakukan keburukan, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah dorongan dari diri kita sendiri, kebiasaan-kebiasaan buruk yang muncul pada diri kita sendiri. Maka Ramadan dengan keistimewaannya hadir supaya kita para manusia bisa belajar meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga diharapkan setelah bulan Ramadan kita menjadi insan atau manusia yang lebih baik, yang lebih bertakwa, sehingga pada Ramadan yang berikutnya lagi kita bisa menyambutnya dengan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan sendiri adalah bulan ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan, di mana Al-Quran ini sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan yang dimana bulan tersebut adalah bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara utuh ke langit dunia. Betapa menakjubkannya ketika kita di antara banyak orang lain yang dipanggil oleh Allah menghadap sebelum bisa bertemu dengan bulan Ramadan, sementara kita masih diberikan hidup oleh Allah untuk
menjalani bulan Ramadan dan menemui bulan di mana bulan ini adalah bulan diturunkannya kitab suci yang di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia untuk melalui jalan-jalan cahaya. Maka pada momentum Ramadan kali ini, di mana keistimewaannya adalah keistimewaan bulan diturunkannya Al-Quran, tentunya kita pun sebagai orang yang masih diberikan kesempatan untuk menemuinya harus lebih banyak membersamai Al-Quran, membacanya, mendengarkannya, mentadaburinya, dan tentunya mengaplikasikannya dan mengajarkannya. Karena Rasulullah SAW pun bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada sesama. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah bulan ini adanya malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang dimana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, pada kesempatan malam Lailatul Qadar ini, sebagaimana kita ketahui bahwa usia umat Nabi Muhammad saja itu merupakan usia yang sangat terbatas, sangat minimum dibanding umat-umat sebelumnya, maka tentunya momentum Ramadan di mana di dalamnya ada malam Lailatul Qadar menjadi sebuah kesempatan bagi kita, menjadi biksel pahala besar-besaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, sebab di antara usia kita yang tidak tahu batasnya sampai berapa, sebab di antara dosa-dosa kita atau amalan-amalan kita yang masih cacat, Allah memberikan kita kesempatan bertemu malam Lailatul Qadar, di mana ketika kita beribadah, ketika kita berbuat baik, ketika kita meminta ampun kepada Allah di malam itu, maka Allah akan mengabulkan permintaan kita, maka Allah akan mengampuni kita sebagaimana kita beribadah 1000 bulan lamanya. Nah, sahabat PPI Akta, demikian beberapa keutamaan bulan suci Ramadan yang seharusnya kita tidak menafikan bahwa banyak sekali keistimewaan yang lain di bulan suci Ramadan. Mari bersama membersamai bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik kebersamaan. Walaupun kita mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang tidak sama dengan Ramadan sebelumnya, tapi percayalah bahwa Ramadan kali ini harus dijalankan dengan lebih baik, karena kita tidak tahu apakah Ramadan ini menjadi momen Ramadan terakhir kita atau tidak. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.